kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Seorang ketika berkhutbah tidak lazim harus menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena tujuan utama khutbah adalah indar, memberi peringatan. Kalau sekarang yang diberikan peringatan tersebut nggak paham, makna indar itu kosong. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, sahabat Roja dimanapun antum berada di kesempatan sore hari ini. Di sore hari ini kita memohon kepada Allah keberkahan dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk dapat bisa menyimak dan mendengar satu kajian ilmiah yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda. Satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Bulughul Maram, buah karya dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Dan sebagaimana biasanya ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum, kajiannya akan disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsuddin LCMM hafizallahu taala. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum, pada sore hari ini insyaallah Ustadz akan membahas satu tema dengan judul larangan menyambung sholat wajib dengan sholat sunnah. Satu pembahasan yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Dan tentunya setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung atau menghubungi kami atau bertanya melalui chat WA, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang saat ini berada di Islamic Center Imam Ibnu Hajar atau di Masjid Imam Ibnu Hajar. Dan selanjutnya kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ini semangat dari teman-teman. Ada yang security, driver ada nggak? Sedang, mana orangnya? Oke. OB, Masya Allah terdepan. Dari usaha bumi mana? Ya, insya Allah. Jadi kajian ini yang meregulasi diri antum, ya antum sendiri harus bisa mengatur waktu, bisa mengatur kesibukan, biar kajian Rebo ini yang cuma ketemu Rebo pertama, ketiga, kalau ada kelima bisa konsisten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah, kita membahas satu fenomena hukum sholat yang paling sering terjadi, yaitu tidak sedikit orang menyambung sholat wajib dengan sholat yang sunnah. Contoh, Rasulullah pernah melarang seorang yang habis sholat subuh langsung qadha sholat rawatib yang dia belum lakukan. Rasulullah mengatakan alis subhi arba'ah, apakah sholat subuh itu ada yang 4 rakaat? Nah, larangan ini untuk tamyiz, untuk membedakan bahwa saya sekarang ini berada di dalam sholat wajib, bukan yang lain. Yang ini yang sunnah, gitu ya, gitu. Sebagian ulama ada yang memberikan satu illah untuk taksir mawadhi'is sujud, memperbanyak tempat sujud. Makanya anjuran pindah ketika habis sholat wajib, kemudian sholat sunnah, dipisah dengan ucapan atau pindah tempat. Tujuannya adalah apa? Untuk memperbanyak tempat sujud. Karena tempat-tempat sujud itu akan bisa menjadi syafaat buat kita. Jadi insyaAllah kita akan bahas. Baik. Kita baca, diperhatikan bukunya. An Sa'ib ibnu Yazid. Sa'ib ibnu Yazid ini adalah seorang sahabat yang lahir pada tahun kedua Hijriah. Jadi ketika Rasulullah haji wada dia ikut, itu umur 7 tahun. Masya Allah. Jadi dia umur 7 tahun itu ikut haji bersama Rasulullah. Dan perjalanannya itu 8 hari. Di jalan kaki. Karena ada yang punya unta, ada yang punya kuda. Tapi ada yang enggak punya, jalan kaki. Bahkan ada yang gantian. Itu Masya Allah. Perjalanan 450 km dengan kondisi menaiki ya, bukit, turun pasir dan yang lain. Ini makanya antum bersyukur sekarang bisa dimudahkan oleh Allah mengejar kebaikan. Entah itu haji, umroh dengan mudah naik pesawat. Ya. Antum mengejar kebaikan untuk haji, umroh juga dengan kendaraan. Nah, jalannya mulus. Gitu. Paling juga penyakitnya kebanan. Ya, bedanya. Itu Mas ya. Jadi Sa'ib ibnu Yazid ini nama kunyahnya adalah Abu Yazid. Jadi Abu Yazid Sa'ib ibnu Yazid Al-Kindi.
Ya, dia sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Muhammad ibn Yusuf, dari Sa'ib Khujabi, saya pernah diajak haji bersama Nabi. Saya ketika itu umurnya adalah 7 tahun. Masya Allah. Ini semangat dia untuk mengejar kebaikan. Coba anak-anak sekarang ya, disuruh berjalan 1 kilo umur 7 tahun. Naik angkot aja malas. Ya. Nah yang mengajak bukan orang tuanya. Yang mengajak adalah bibinya. Saya pernah dibawa oleh bibi saya untuk menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, inna bena ukhti, ini anak saudara perempuan saya, waqi'un, artinya waji'un, sakit. Makanya langsung diusap kepalanya oleh Rasulullah. Sembuh penyakitnya. Dan ini termasuk bagian daripada apa? Ruqyah dan sekaligus mukjizat. Dan ini dilakukan juga dengan beberapa sahabat. Pernah Ali bin Abi Thalib dicari oleh Rasulullah karena akan diberikan bendera perang Khaybar. Setelah dia datang sakit matanya, diusap Rasulullah, sembuh. Dan ini memberikan satu bukti bahwa mukjizat itu ada, doa itu Masya Allah. Bagian daripada bukti Allah itu ada. Ketika Rasulullah doa istisqa, ini tangan belum turun, udah turun hujan. Ya, ini menunjukkan bahwa doanya orang yang bersih hatinya, bersih lakunya, pikirannya, itu diijabah oleh Allah. Makanya tanda di antara tanda sekian kewalian seseorang, itu kata Imam Ibnu Hajar adalah terkabulnya doa-doa dia. Makanya kalau doa antum tidak dikabulkan, jangan nyalain Allah. Salahkan kepada diri antum sendiri. Pasti ada masalah dalam diri antum. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Dan Rasulullah sendiri menegaskan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu, yakin dikabulkan. Makanya di antara sekian penghalang-penghalang doa adalah pakaiannya haram, minumannya haram, ya. Kemudian darah daging tumbuh dari yang haram. Ya, ada penghalang doa adalah apa? Tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, di antara penghalang doa adalah apa? Ya, disebutkan oleh Rasulullah salasatun. Ya, ada 3 orang yad'una fala yustajab lahum. Mereka berdoa tidak dikabulkan Allah. Ini perhatikan, jangan-jangan ada di kita. Yang pertama adalah rajulun tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluqi falam yutalliqha. Seorang laki-laki yang memiliki istri jelek akhlaknya. Bukan jelek mukanya. Yang jelek muka, akhlaknya bagus, berkah. Jelek akhlaknya tidak diceraikan. Yang kedua, seorang yang menyerahkan harta kepada orang lain tanpa saksi. Dan yang ketiganya, orang yang menyerahkan harta kepada orang-orang safih, yaitu kendor otaknya. Alias, seorang yang tidak bisa membelanjakan harta kekayaannya dengan benar. Ya biasanya, ya disebut orang ya kurang 1/4, kayak ada yang kurang setengah gitu ya. Ya dulu di kampung saya ada ayam ditawar 5.000 nggak mau, minta 3.000. Nah, kan gitu. Ayam ditawar 5.000 nggak mau, karena apa? Duit 5.000 cuma 1, 3.000 kan 3 lembar. Persepsi dia uang 3 lembar lebih banyak daripada 1 lembar. Coba.
Ayam ditahu dulu kan, 5.000 udah banyak. Pokoknya kalau enggak 3.000 enggak mau saya. Enak aja melihara ayam susah-susah cuma ditawar 5.000. Itu namanya apa? Safi. Jangan dikasih uang tuh orang. Karena dikasih doa antum tidak dikabulkan. Ya. Ini di antara sebab. Ini dioles, diusap oleh Rasulullah SAW. Ini kepalanya. Waj'ali bil barakah. Aku didoakan Rasulullah barakah. Dan orang ini akhirnya apa? Barakah. Di antara sekian keberkahannya, dia dijadikan kepala pasar oleh Umar bin Khattab pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Kepala pasar Madinah. Bersama Utbah, ini Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud. Ini ponakannya Abdullah ibnu Mas'ud. Karena Utbah ini saudaranya Abdullah ibnu Mas'ud punya anak. Dijadikan kepala pasar oleh Umar bin Khattab. Ya. Begalnya adalah ilmu. Ya. Dia menjadi sahabat. Meskipun dia melihat Rasulullah SAW dalam umur kecil. Ya, tapi dia pernah melihat Rasulullah. Dia adalah seorang sahabat. Ini barokahnya daripada ilmu. Barokahnya dia ketemu Rasulullah. Nah, Ansa ibn Yazid, anna Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan ini adalah seorang sahabat mulia Rasulullah. Yang pada saat ini beliau menjadi khalifah ceritanya. Jadi di Syam dia. Syam itu meliputi mana? Kalau ada daerah Syam dulu, sekarang itu meliputi Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Ini Syam. Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Ini Syam. Nah, ketika itu dia bersama Sa'ib bin Yazid. Qala annahu idza shallaita, ceritanya ini asbabul wurudnya. Sa'ib ibnu Yazid ini salat, habis salat wajib, salat sunnah langsung di tempat dia salat wajib. Langsung habis salat Jum'ah berdiri salat sunnah di tempat dia salat wajib. Langsung ditegur oleh Muawiyah. Ya. Ini menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Pentingnya di mana orang itu selalu memberikan petunjuk kebaikan kepada saudaranya. Dan ini bagian daripada cinta seorang muslim kepada saudaranya tidak ingin melihat saudaranya dalam keadaan tidak benar, salah. Jadi kalau ada orang nasihat dan nasihatnya itu mungkin menyinggung, itu bukan bagian daripada bagian daripada menjatuhkan. Bahkan temanmu yang sekarang ini adalah picik, temanmu yang berbahaya adalah temanmu yang membiarkan dia dalam keadaan kamu salah, tapi dia diam. Jadi kalau ada teman antum menegur antum, kesalahan antum seperti ini, itu Masya Allah, kebaikan. Jangan anggap sebagai suatu fitnah atau yang lainnya. Anggap, Masya Allah, karena cinta dia kepada saya, karena Allah, dia tidak ingin melihat saya salah. Tidak ingin melihat saya nanti menyimpang, apalagi masuk neraka. Makanya dinasihati. Sehingga ad-dinun nasihah. Agama itu diletakkan oleh Allah sebagai nasihat. Nah, ini juga begitu. Muawiyah bin Abi Sufyan menegur Sa'ib, padahal seorang sahabat. Ditegur. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan. Menyambung sholat wajib dengan sholat sunnah di dalam satu tempat tidak dipisah oleh ucapan atau pindah tempat. Tidak dipisah dengan pembicaraan atau bergeser ke depan, belakang atau samping kanan kiri. Makanya beliau mengatakan idza shallaita, kalau kamu salat al-jum'ata, Jum'ah, fala tasilha bi sholatin, jangan sambung salat walaupun dengan salam. Bukan langsung salat
sholat Jum'ah 2 rakaat tanpa salam langsung nambah 2, enggak. Salam. Habis sholat Jum'ah yang wajib, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri sholat sunnah. Jangan. Untuk bergeser ke kanan, ke kiri, depan atau belakang, minimal antum berzikir dulu. Atau ngobrol. Itu menunjukkan bahwa Anda sudah menyelesaikan sholat wajib, sekarang beda sholatnya. Sholat yang lain yaitu yang sunnah. Kenapa? Buktinya tadi ngobrol kok. Buktinya dia bergeser. Buktinya sekarang dia depan atau belakang. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, ya, ini hadis mulia Rasulullah SAW, ya, yang bunyinya, ayajizu ahadukum, adakah di antara kalian itu merasa nggak bisa? Ayyataqaddam, geser ke depan sedikit. Au yata'akhir, atau mundur sedikit. Au an yaminihi, geser ke kanan sedikit. Au shimalihi, atau ke kiri. Fis shalah, yakni ketika dia habis sholat menuju kepada sholat yang lainnya. Oh ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Hatta takallama, nah gitu. Jadi kita dibolehkan sholat setelah sholat wajib Jum'ah tadi, dan ini bukan hanya konteksnya sholat Jum'ah saja. Semua sholat, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ketika antum ingin melanjutkan dengan sholat rawatib, antum bisa. Antum sekarang ini bedakan. Antum bisa dengan apa? Dikasih jeda dengan zikir atau bicara atau bergeser tempat. Sholat duhur, ingin sholat rawatib, antum geser. Barangkali antum, Masya Allah, karena ada urusan, habis sholat wajib duhur, pengen langsung sholat. Karena saya ngejar waktu. Umpamanya bisnya mau berangkat karena saya sekarang ini sedang dalam keadaan bepergian atau mau kemana, ditunggu, mau pergi keluar kota, atau mungkin ada suatu keperluan. Sehingga membuat saya habis sholat duhur wajibnya, langsung sholat sunnah. Antum beri jeda, dipisah dengan apa? Bergeser atau bicara. Kalau nggak sempat bicara, bergeser. Sholat rawatib. Au takhruj. Nah, hatta tatakallam, sampai kamu bicara. Au takhruj. Ini menunjukkan yang lebih utama adalah keluar dari masjid kemudian sholat di rumah. Nih ya. Takhruj maksudnya keluar dari masjid. Dan ini memberikan satu kesimpulan buat kita semua. Dianjurkannya kita itu sholat sunnah di rumah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat seseorang yang paling terbaik ada di rumahnya kecuali yang wajib. Karena memiliki minimal 3 hikmah. Yang pertama, memakmurkan rumah supaya tidak dihuni menjadi sarang setan. Ya kan gitu. Karena zikir, baca Al-Quran, termasuk sholat adalah apa? Bisa menyingkirkan itu. Makanya Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kemudian yang kedua, mengajarkan kepada anak kita apa? Sholat. Praktek sholat. Lihat. Apalagi anak-anak yang bila diajak ke masjid nanti akan apa? Akan membuat kegaduhan. Kalau antum ingin mengajarkan, nanti dengan praktek sholat sunnah di rumah. Praktek nih caranya berdiri, sedekap, ruku, sujud. Kemudian yang terakhirnya adalah apa? Memberikan atau melaksanakan anjuran Rasulullah SAW, yaitu sholat sunnah ditekankan di rumah. Itu ya. Dengan demikian, kenapa
di sana ada anjuran sholat di rumah, karena seperti itu. Ini seperti yang ditekankan oleh Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin, ya. Yang pertama, kita mengajarkan anak kita sholat. Kedua, memakmurkan rumah dengan ibadah. Ketiga, menafikan, menyingkirkan atau menghilangkan larangan Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan. Ya. Kalau kita lakukan sholat-sholat sunnah, insyaallah akan jauh daripada syaitan. Karena seperti juga Rasulullah mengatakan, inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra' fihi suratul Baqarah. Syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, dan di sini kata Muawiyah, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalika. Masyaallah, Muawiyah ibn Abi Sufyan berdalil, ya, mengatakan tersebut, janganlah kalian menyambung solat Jum'ah dengan solat yang lainnya. Bi solatin nakirah, berarti solat apa saja sunnah, nggak boleh disambung kecuali dipisah dengan berbicara atau pindah tempat atau keluar. Solatnya di rumah itu lebih bagus. Fa inna Rasulullah SAW, karena sesungguhnya Rasulullah SAW amarana bidzalika. Jadi Muawiyah tidak mentang-mentang sahabat ngomong udah nggak boleh, titik. Tapi dia mengungkapkan dalilnya, mengungkapkan apa? Dasarnya. Kenapa saya melarang seperti itu, wahai Sa'ib? Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memisah, memberi jeda antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Dan ini bukan hanya sholat Jum'ah dengan sunnahnya, bahkan semua sholat. Dipisah dengan bicara, dan bicara ini bisa dua. Bisa berzikir. Walaupun di antara para ulama mengatakan bicara nggak bisa dengan zikir. Zikir itu bukan kaitannya dengan pembicaraan, yaitu pembicaraan yang membatalkan sholat kalau itu diucapkan di dalam sholat. Kalau zikir-zikir kan nggak membatalkan kalau diucapkan dalam sholat. Jadi ucapan yang bila diucapkan dalam sholat itu membatalkan, itulah yang harus kita ucapkan untuk membuat jeda antara wajib dengan sholat sunnah tadi itu. Tapi menurut jumhur ulama, zikir itu termasuk ucapan dan bisa digunakan untuk menjadi pemisah jeda antara sholat wajib dengan sholat yang sunnah. Artinya, siapa yang habis sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau maghrib isya, dia bicara dengan temannya atau zikir, astagfirullah, astagfirullah, selesai, antum boleh sholat di tempat antum sholat wajib tadi. Karena apa? Sudah dipisah dengan apa? Pembicaraan. Dan zikir itu juga termasuk pembicaraan, kata-kata. Untuk geser. Kalau antum tidak sempat zikir, nggak punya waktu untuk zikir, antum geser. Ya bergeser. Yang penting tidak di tempat saya sholat tadi. Ya sedikit saja, nggak usah jauh-jauh. Karena ini memberikan satu faedah tadi, bahwa bumi yang sekarang ini kita gunakan untuk sholat, bumi yang digunakan untuk ibadah kepada Allah, nanti akan bisa menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Masya Allah. Kaki yang digunakan untuk berjalan dan juga buminya sekalian bisa menjadi saksi kebaikan dan keburukan kita. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalika alla nusila, hendaknya kita tidak menyambung salatan bi salatin, salat satu dengan salat yang lainnya. Ini menunjukkan tidak hanya terbatas pada salat Jum'ah saja. Walaupun kasusnya ini di salat Jum'ah. Karena Rasulullah menggunakan kalimat nakirah. Nakirah itu umum. Salatan bisalatin, alias salat wajib mana saja. Tidak boleh disambung dengan salat sunnah mana saja. Harus dipisahkan, dikasih jeda dengan apa?
berzikir, berbicara, atau pindah tempat bergeser ke depan belakang atau samping kanan, samping kiri, hatta natakallam, sampai kita itu berbicara, au nakhruja, keluar dari masjid, rawahu Muslim. Ya, jadi beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan satu kesimpulan buat kita semua. Yang pertama, ya, ini kesimpulan bisa dicatat supaya kita bisa mendapatkan faedah daripada kajian ini. Yang pertama, dilarang menyambung sholat wajib dengan sholat sunnah atau sholat sunnah dengan sholat wajib, boleh dibolak-balik. Dan ini bukan hanya terbatas sholat Jum'ah saja. Dan dipisah dengan zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya sampai terakhir membaca ayat kursi, ditutup dengan membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, karena kata Rasulullah SAW, siapa yang selalu membaca ayat kursi setelah salat yang wajib, maka dia ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah menjadi ahlul jannah sampai dia itu meninggal dunia. Yang kedua, hendaknya seorang muslim ya tidak segan-segan memberikan nasihat kepada saudaranya tentang kebaikan, baik itu sifatnya perintah atau larangan agama, bagian daripada cinta dan kasih sayang dia kepada karena Allah, ya. Jadi hendaknya seorang muslim tidak berat hati untuk memberikan nasihat kepada saudaranya tentang kebaikan. Kebaikan itu isinya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan, bagian daripada cinta karena Allah. Seperti yang dilakukan Muawiyah kepada Sa'ib ibn Yazid. Jadi kalau sekarang ada teman antum negor, Mas, kenapa antum kemarin enggak sholat? Kenapa antum kemarin enggak ikut kajian? Itu bukan di dalam rangka apa? Memojokkan. Di dalam rangka apa? Memberikan satu apa? Fitnah, tidak. Tetapi ini sebagai bagian daripada rasa cinta dia kepada kamu karena Allah. Dan ini ternyata Masya Allah Pak, larangan menyambung ibadah yang wajib dengan yang sunnah itu bukan hanya di dalam sholat, kata para ulama. Termasuk di dalam seluruh ibadah. Makanya kenapa kita itu dilarang mendahulukan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian. Enggak boleh. Makanya Rasulullah mengatakan, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelum ada pengumuman. Tapi kalau sehari 2 hari itu dalam konteks qadha atau memang puasa biasa, Senin atau Kamis atau Daud, nggak apa-apa. Tapi kalau konteksnya, jangan-jangan besok sudah masuk Ramadan, tapi anak nggak tahu, udahlah hati-hati saya puasa aja. Kalau nggak masuk Ramadan, ya anak anggap sunnah. Kalau masuk Ramadan, alhamdulillah, saya puasa. Nggak boleh itu. Itu bahkan dikatakan oleh Ammar bin Yasir, man shoma yaumul ladzi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa di hari ragu-ragu, apakah ini sudah masuk Ramadan atau belum, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah. Nggak boleh ya. Terus hikmah larangan menyambung ibadah tersebut apa?
Hikmahnya yang paling utama pertama adalah untuk membedakan antara ibadah yang wajib dengan yang sunnah. Ya, antara yang wajib dengan yang sunnah. Ditambah lagi, kalau sholat tadi itu memperbanyak tempat sholat, makin banyak bumi ini ditempati sholat, maka akan menjadi syafaat kita, dan bumi itu lebih dicintai oleh Allah. Karena Rasulullah mengatakan, ahabbul biladi indallahi masajiduha. Bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya, maksudnya tempat sujudnya. Wa abghaduha aswaquha, yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Makanya kalau masuk pasar itu cepat-cepat keluar, jangan betah di pasar. Yang betah di pasar itu cuma setan. Kalau kita baca masuk masjid masuk pasar, Allahu la ilaha illa huwal hayy la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, cepat keluar. Makanya tidaklah seorang mukmin masuk pasar, tidaklah seorang mukmin berpikir ingin ke pasar kecuali karena perlu. Nah, ini ada yang lucu, jalan-jalan malah ke pasar. Ini karena apa? Pasarnya adem. Ya, mall juga pasar. Jangan dianggap yang pasar itu cuma pasar rakyat muncul, itu enggak semua. Tempat jual beli itu pasar. Itu. Karena orang yang betah di pasar itu dompetnya robek nggak ketahuan tuh. Itu bahayanya. Apalagi punya kartu kredit, tinggal gesek, gasak, gosok. Gesek kartu, gasak barang, gosok dodok. Itu kan kartu kredit itu. Wah, itu lebih cilaka lagi. Pay later kan gitu. Tinggal macam-macam saja nanti ya Pak. Tinggal narik dari bank. Ya, gesek kartu, gasak barang. Botol beli ini, beli itu. Gosok dodok. Itu namanya ilmu gesek, gasak, gosok. Dianjurkan orang yang sholat Jum'ah sesekali sholat sunnahnya di masjid. Walaupun dianjurkan untuk di rumah, di masjid dianjurkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tadi menganjurkan dilakukan oleh Sa'ib ibnu Yazid. Muawiyah tidak menegur jangan sholat di masjid. Tetapi Muawiyah menegur kalau habis sholat Jum'ah geser atau ngomong, jangan langsung sholat di situ. Berarti dari situ boleh sholat sunnah di masjid, terutama sholat Jum'ah. Namun kata para ulama dipisahkan, kalau sholat sunnahnya ba'diyah setelah Jum'ah itu di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Karena hadisnya kemarin sudah kita sampaikan, dua-duanya adalah sahih. Kalau di masjid 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Kalau di rumah 2 rakaat. Kenapa? Di dalam rangka untuk memberikan motivasi supaya kita sholat di rumah. Itu ya. Walaupun tetap soal masalah kaitannya dengan sholat sunnah itu diutamakan, sangat diutamakan di rumah. Nomor 4, atau terserah nomornya ya. Ini karena bisa aja antum kasih nomor 1 karena ngantuk, yang kedua, ketiga. Itu ada, Masya Allah. Ngaji udah bolak-balik ternyata masih nomor 1 terus. Itu karena apa? Nomor 2-nya ngantuk, 3-nya ngantuk. Itu. Baik. Berikutnya, seorang ketika habis sholat wajib dianjurkan, disunnahkan untuk pindah tempat. Ya, pindah tempat supaya tempat itu menjadi saksi buat kita ketika ibadah. Masya Allah. Ini bumi menyaksikan, ya Allah, si fulan itu telah sholat di tempatku untuk melakukan sholat duhur. Sampingnya kita pindah. Ya Allah, dia hambamu ini ya telah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat duhur. Karena duhur itu sebelumnya rawatibnya 4, 2. Setelahnya 2 yang rawatib, yang bukan rawatib 2, 4. Ya Allah, saya digunakan sholat oleh si fulan. Jadi saksi itu.
Makanya kita perbanyak tempat. Ini ditegaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Asy-Syaukani yang mengutip dari Imam Al-Bukhari anjuran tersebut. Berikutnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, was sunnatu termasuk sunnah ayyafsila bainal fardi wan nafli, antara salat wajib dengan salat sunnah fil jum'ah, dengan Jumat as-salam ya wa ghairiha, dan yang lainnya, kama sabata anhu dari Rasulullah, wala yaf'al ma yaf'alu katsirun minan nas mimman yusalli as-salam mimman yasilu as-salam bi raq'ati sunnah. Jadi hendaknya dipisah, karena sebagian besar orang menyambung antara salat sunnah dengan salat wajib. Fa inna hadza rukubun linahyi. Bahkan ada yang nyambung apa? Ada yang nyambung dengan salat sunnah wajib sunnah tadi tanpa salam. Ya. Habis salat sunnah habis salat wajib langsung salat sunnah. Wah, ini lebih rusak lagi. Wa fi hadza minal hikmah at-tamyiz, hikmahnya semuanya itu untuk membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah, bahkan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Tuh, ya. Bahkan dianjurkan seorang untuk sholat di rumah di dalam rangka untuk pertama mengajarkan kepada anak-anaknya supaya dia mengerti tentang sholat. Dan Masya Allah Pak, sholat di rumah itu jauh daripada riya. Aslinya begini, sholat wajib itu, ya apa saja yang wajib, memang nggak mengapa dipertontonkan kepada orang lain. Ya, antum adzan umpamanya, supaya saya nggak didengar Pak, saya nggak mau merusak amal saya Pak, anak nggak mau azan karena takut amalan saya didengar orang. Mana ada azan nggak didengar orang? Ya mau nggak mau didengar. Wah saya nggak mau sholat ke masjid Pak. Kenapa? Wah takut riya Pak, nanti dilihat orang. Ya pasti. Zakat juga begitu. Dilihat bahkan didengar orang karena Anda bayar kepada amil. Makanya dari sini aslinya ibadah yang wajib itu tidak mengapa diperlihatkan kepada orang lain, karena aslinya itu pasti kelihatan atau kedengaran. Makanya kita di sini tinggal menjaga hati. Menjaga apa? Pikiran-pikiran kita yang negatif, pamrih, pengen dipuji orang, dilihat orang. Tapi aslinya ibadah sunnah itu disembunyikan. Sampai di dalam bahasanya dalam hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillah, ada 7 orang yang diberikan naungan oleh Allah nanti di masa tidak ada naungan. Rajulun tasaddaq, orang yang tersedekah, fa akhfa, disembunyikan, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, sampai ibarat saking rapinya, saking sembunyinya, tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Coba. Padahal tangan ini berdekatan. Ibarat gitu loh. Nggak sekarang dikit-dikit di-upload, goreng nasi di-upload, masak ini di-upload, sedekah 1 kresek di-upload, dibagi di sosmed sampai 100. Banyak kan foto daripada kreseknya. Ya kan gitu. Di sosmed, di Facebook, dilihat orang, Masya Allah, 100. Kemudian dibagikan berapa? 70 orang membagikan gambar saya. Padahal sembako yang dibagikan berapa? Cuma 5 kresek. 5, Masya Allah. Banyakan gambarnya atau barangnya? Itu riya. Hindarkan ya. Kalau tidak ada kepentingan, jangan ditampakkan. Kecuali tadi, saya sholat sunnah di masjid. Karena untuk memberikan contoh kepada orang-orang, karena banyak orang yang tidak melakukan sholat rawatib. Nggak nganggap atau bahkan nggak tahu kalau itu ada sunnahnya. Kita contohkan beberapa hari sholat di masjid. Kalau duhur 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Kalau asar hanya sholat sunnah ghairu muakkadah sebelum asar. Itu nggak dianjurkan. Tapi
anjurannya itu dianjurkan tapi ghairu muakkadah, tidak sangat ditekankan seperti yang lain. Setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Kita contohkan di masjid. Gitu ya. Ternyata alhamdulillah banyak orang yang nanya, banyak orang yang niru. Berarti ada faedah. Kalau tidak ada maslahatnya, antum jangan pamerkan amal soleh antum yang berupa sunnah. Aslinya apa? Karena antara antum dengan Allah. Ya. Antum aja cukup dengan Allah. Bahkan supaya di antara sekian kiat, supaya amal kita itu ikhlas, satu, sembunyikan sebagaimana kamu menyembunyikan amal buruk, Pak. Kalau antum melakukan kesalahan, sebisa mungkin apa? Sebisa mungkin apa? Umpamanya antum melakukan kesalahan, apa? Ngendit. Yakin diusahakan supaya sebisa mungkin nggak ketahuan, ya nggak? Antum melakukan seperti itu perbuatan amal soleh. Jadi sembunyikan kebaikan antum sebagaimana antum menyembunyikan kesalahan antum supaya nggak ketahuan orang. Insya Allah ikhlas. Yang kedua, buang seperti antum buang hajat. Antum ingat kemarin yang 5 hari lalu? Diinget-inget lagi, ngelihat aja nggak apa? Udah, buang seperti antum buang hajat. Biar nggak nanti ketemu orangnya ngungkit-ngungkit, ketemu orangnya ngungkit-ngungkit, hilang pahalanya. Ya. Kemudian cara yang supaya antum ikhlas yang ketiganya, yang tidak kalah pentingnya, antum usahakan kerjakan amal-amal baik yang tidak disukai orang. Sehingga banyak orang yang senang. Contoh, jadi tukang sapu masjid. Dengan DKM masjid, mana yang paling banyak senang? DKM, udah jadi tukang sapu masjid. Jadi antum cari amalan-amalan yang gak banyak diminatin orang, tapi Masya Allah pahalanya besar. Ya, nyingkirkan kotoran dari masjid, pahalanya besar. Membuang sampah pada tempatnya, pahalanya besar. Menjaga kehormatan orang, pahalanya besar. Jadi perkara-perkara yang sulit dilakukan orang, bahkan sulit orang itu mengambilnya. Itu ya, kalau jabatan, kedudukan, itu banyak yang berebut. Itu pasti banyak riaknya itu. Insya Allah sambil antum berdoa memohon kepada Allah perlindungan supaya amal antum tidak rusak karena syirik kecil. Di antaranya doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Insya Allah. Demikian saya kira cukup, kita buka tanya jawab. Tafadhal. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fikum Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan sore hari ini tentang larangan menyambung salat wajib dengan sholat sunnah. Satu pembahasan yang sangat menarik bagi kaum muslimin untuk mengetahuinya. Dan ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, saatnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 dan juga Anda dapat kirimkan pertanyaan di chat WA dengan nomor yang sama yaitu 0218236543. Untuk yang pertama kami angkat pertanyaan melalui telepon terlebih dahulu ya. Nah, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak dan di mana? Karan dari Cianjur. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya tentang masalah larangan menyambung sholat. Itu apakah larangan itu apakah itu haram atau makruh, Ustadz? Kalau saya pribadi sih saya suka dipisah dengan dikir, namun orang-orang kebanyakan di masjid di kampung saya itu jadi langsung menyambung. Jadi setelah salam itu hanya membaca istighfar lalu berdiri untuk sholat sunnah. Apakah dengan membaca istighfar seperti itu sudah cukup dikatakan memisah sholat, Ustaz?
Taib. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Ustaz menyampaikan jawaban. Salat wajib dengan salat sunnah. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak cukup, tapi menurut pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama, dan juga itu sesuai dengan dalil-dalil yang kuat, dibolehkan zikir salat wajib itu sebagai pemisah antara salat wajib dengan salat sunnah. Artinya, barang siapa yang sekarang habis salat duhur, kemudian zikir Allahumma antas salam, ini astagfirullah, 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 Allahumma antas salam sampai selesai, boleh sholat sunnah di tempat dia sholat wajib tadi. Paham? Nah, larangannya tadi itu harganya apakah harganya haram? Haram. Karena meskipun di sini para ulama mengungkapkan dengan kalimat karoha. Kenapa? Karena karohah itu biasanya dipakai oleh ulama-ulama salaf untuk memberikan satu ungkapan larangan yang sifatnya haram. Adapun makruh yang dikesankan itu perkara yang bila dikerjakan tidak ada sanksi, bila ditinggalkan baik, itu definisi ulama-ulama fuqaha mutaakhir. Makanya kalau sekarang ada ungkapan dari ulama salaf bahwa mendirikan atau mengubur mayit di dalam masjid hukumnya adalah karahah, akrah. Seperti Imam Syafi'i mengatakan, ana akrah, saya tidak suka. Karahah itu maknanya adalah haram. Tapi kenapa para ulama mengungkapkan dengan kalimat karahah? Untuk kehati-hatian. Karena apa? Karena haramnya secara tidak tekstual, tapi melalui apa? Ijtihad. Ini kehati-hatian para ulama. Manakala sekarang hukum itu dihasilkan dari ijtihad, larangan itu biasanya diungkapkan oleh para ulama dengan kalimat karoha sebagai bentuk apa? Kehati-hatian. Ya, tidak gegabah. Kenapa? Karena bisa saja ijtihad saja ini nggak benar. Itu. Makanya Imam Abu Hanifah membedakan antara sholat wajib dengan sholat fardu. Ada sholat fardhu, fardu seperti 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi Imam Abu Hanifah juga mengatakan sholat witir itu wajib. Kenapa dia katakan wajib? Karena ini ketetapan harus berdasarkan ijtihad, bukan nas. Di dalam konteks kehati-hatian. Ya, barangkali ijtihad saya ini tidak tepat. Itu para ulama seperti itu. Gak gegabah. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, larangan ini adalah larangan yang isinya hurmah. Kenapa? Kalau itu bukan haram alias makruh, alias kalau dilakukan itu dibenci, kalau ditinggalkan baik. Dalam konteks makruh itu dalam bahasa ulama fikih sekarang, bila dilakukan tidak ada sanksi yang jelas. Kalau sekarang meninggalkan yang wajib kan sanksinya jelas. Ya, kalau dilakukan sanksinya enggak. Kalau ditinggalkan baik. Contoh sekarang ini antum sholat pas matahari terbenam, pas matahari terbit, haram. Karena nasnya jelas. Tapi kenapa sekarang setelah asar itu makruh? Nah ini kan gitu. Setelah asar makruh. Setelah apa? Subuh makruh. Kenapa? Karena nasnya tidak sore, tidak jelas. Dan keputusan ini berdasarkan ijtihad. Sementara sholat pas matahari terbit, pas matahari di tenggelam, pas matahari di tengah, ini nasnya gamblang jelas. Makanya para ulama mengungkapkan haram sholat pas matahari terbenam, terbit dan di tengah, makruh setelah asar sama subuh. Itu ya. Oleh karena itu, karena apa?
Karena kalau ini makruh sifatnya, bukan sesuatu yang dilarang haram, kenapa sekarang ini Muawiyah menegur? Tidaklah teguran itu melainkan untuk sesuatu yang sifatnya apa? Larangan, yang pasti ada sanksinya. Ya, jika demikian, dan larangan itu diberikan satu syarat. Nah ini juga di antara sekian delik menunjukkan bahwa larangan ini memuat satu harga haram. Rasulullah SAW membuat syarat hatta natakallam au nakhruj, sampai kita bicara atau keluar. Itu menunjukkan di sini ada syarat. Kalau tidak, maka Anda telah melakukan pelanggaran. Itu ya, wallahu a'lam. Dan rata-rata setiap larangan yang ada syaratnya itu muatnya adalah haram. Itu wallahu a'lam. Ada lagi? Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Keadaan, dan kita angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon, silakan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Andi dari Cikande, Serang. Pak Andi dari Cikarang ya, silakan. Mau bertanya tentang salat sunnah rawatib yang 12 rakaat itu, yang pahalanya akan dibangunkan istana di surga. Itu awalnya apakah salat sunnah maghrib atau salat sunnah subuh? Dihitung 12 rakaatnya, Ustaz. Demikian. Baik. Terima kasih banyak Pak Andi, dan silakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik. Hadirin sekalian, man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa laylatin tatawwu'an min ghairi faridatin banallahu lahu baitan fil jannah. Ini sudah kita bahas, dan ini wakil, hadisnya sahih. Siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat sunnah bukan wajib, yaitu rawatib, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Makanya antum jaga dengan baik. Makanya disebut rotib. Karena itu datangnya itu rutin, harus, dan tidak boleh tidak. Makanya gaji kerja itu dalam bahasa Arabnya apa? Rotib. Paham nggak? Gaji kerja. Yang Rasulullah mengatakan, a'tul ajir qabla yajif araqahu. Kasihkan a'tul ajir ajrahu. Kasihkan upah pekerja sebelum kering keringatnya. Itu apa? Apa? Apa tadi? Gimana? Rotib namanya. Kenapa? Wajib dikasihkan. Itu makanya rotib namanya. Kalau enggak, antum protes kan? Coba, kalau kita bikin gaji antum seperti sholat rawatib, antum gimana? Setuju enggak? Nah, enggak setuju kan? Kenapa antum zalim sama rawatib? Ya. Rotib, karena harus. Makanya si majikan enggak boleh ngeles. Kan antum kerja di AC, enggak pernah keringetan. Udah nanti aja deh. Masih tanggalan juga muda, nggak boleh. Perjanjian tanggal sebelum 1, pokoknya tanggal 30 kayak 29, harus dikasihkan. Kalau nggak kena dosa, nggak boleh ngeles. Kan ini Rasulullah bilang keringet nih, ente nggak pernah keringetan. Gimana? Nggak dikasih? Nggak boleh. Itu ya. Makanya dikatakan rotib, gaji itu rotib karena itu rutin yang wajib, yang harus diberikan. Begitu juga sholat rawatib meskipun tidak wajib hukumnya, itu harus ditekankan, sangat dianjurkan untuk dilakukan. Jangan sampai enggak. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kecuali safar. Kalau safar pun Rasulullah mempertahankan 2 rawat ini witir sama 2 rakaat fajar. Rasulullah nggak pernah meninggalkan 2 sholat ini, baik dalam keadaan muqim maupun musafir.
Antum jaga. Karena sholat itu sebagai nur, kata Rasulullah. Nurun wa burhan. Cahaya dan bukti nanti di hari kiamat. Makanya orang-orang yang sholat itu juga bercahaya di dunia. Bercahaya nanti di akhirat. Itu hafidhu ala sholati, ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat 5 wajib. Terutama sholatul wusta, yaitu sholatul asr. Kenapa? Allah ingatkan khusus sholat asar karena cenderung ditunda-tunda. Iya enggak? Ayo ngerasain. Udah adzan antar deh ngerokok. Rokok udah. 1 dapat. Habis ngerokok. Kopinya belum selesai, pelintir kakinya. Itu ngerokok lagi tuh, setannya keluar lagi. Itu sampai habis 3. Akhirnya apa? Kejar-kejaran dengan matahari. Itulah dikatakan oleh Rasulullah, tilka salatul munafiqin, tilka salatul munafiqin, tilka salatul munafiqin. Itu salatnya orang-orang munafik, itu salatnya orang munafik, itu salatnya orang munafik. 3 kali. Yajlis yarqubu syamsa, duduk nongkrongi matahari. Masih tinggi. Masih bening duduk lagi. Hatta idza kanat baina qarna syaitan, ketika matahari sudah di atas tanduk setan. Maksudnya apa? Matahari membentuk seperti tanduk. Gitu. Kan kalau tenggelam itu kan pelan-pelan tinggal segini. Seperti tanduk. Itu tanduk setan. Alias orang kalau tidak sholat pada waktu ini, maka sudah setan itu maksudnya. Sholatnya apa? Sholat setan. Sholat pas waktu matahari terbit, sebetulnya pas matahari terbenam dilarang nggak? Dilarang. Cuman ini dibolehkan karena terpaksa aja. Kayaknya Rasulullah masih beri kesempatan di dalam hadisnya, ya, man adraka rok'atan, barang siapa yang menemukan 1 rakaat min sholatil asri, dari sholat asar, qabla an taghruba syamsu, sebelum matahari terbenam, faqad adrakas shalah, maka dia menemukan sholat. Tapi udah setan. Makanya dikatakan tilka sholatul munafiqin, itu sholatnya orang munafik. Kalau menjadi kebiasaan, tapi kalau kadang-kadang, ya Allah ana lupa tadi, baru ingat, boleh. Ketiduran. Tapi masa tiap hari ketiduran? Minum obat apa ente? Kan gitu. Setiap mau maghrib baru bangun. Nggak mungkin. Kalau kadang-kadang boleh, kata Rasulullah SAW, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran salat atau kelupaan salat, maka hendaknya salat itu dia bangun atau ingat. Bangunnya kapan? Langsung, jangan nunggu. Saya ketinggalan zuhur, nunggu zuhur nanti lagi. Mati ente. Mati maghrib gimana? Itu. Salat langsung, walaupun ingatnya di maghrib, langsung antum salat maghrib, itu zuhur. Ingatnya di isya, langsung salat zuhur pada waktu isya. Itu lupa ketiduran. Pokoknya ada orang tidur setelah zuhur, bangun isya, karena tidurnya di kolong pos, ya, security, bangun di isya, masya Allah mas, ana belum asar sama maghrib. Masya Allah, antum tadi tidur apa ketiduran? Untuk tidur-tiduran ini. Kan gitu. Nah, antum sholat langsung ketika itu, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Pernah Rasulullah SAW, Masya Allah, ketiduran. Semua sahabat ketiduran. Rasulullah juga ketiduran. Ya, dalam perjalanan. Tidur di lembah. Sampai lembahnya itu dikatakan, ini, wadi syaitan, lembah syaitan. Pindah Rasulullah dari tempat itu. Dan tidak dibangunkan kecuali terik matahari padang pasir. Bangun baru, ya Allah. Mungkin jam 10:30 kali ya. Langsung pindah, Rasulullah sholat langsung. Adzan, habis adzan sholat 2 rakaat sunnahnya subuh. Habis itu qomat sholat subuh. Pada waktu apa? Matahari sudah tinggi. Ya, berarti ini man nama an sholatin, siapa yang ketiduran sholat, au nasiyaha, atau lupa,
falyusalliha idza dzakaraha. Salat ketika bangun, salat ketika ingat langsung, jangan nunggu besok. Yang ditinggali umpamanya asar, nunggu besoknya asar. Yang ditinggalin maghrib, nunggu nanti besoknya maghrib. Antum jamin umur sampai asar besok? Tuh, ya, Allah a'lam. Ada lagi yang tanya, silakan. Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan melalui chat WA Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, izin bertanya, apakah jika sholat sendiri di rumah ataupun di masjid yang tidak berjamaah harus ada iqamah juga Ustaz? Silakan Ustaz. Kalau sekarang di rumah, ada sebagian para ulama yang menganjurkan, kalau azan nggak dianjurkan karena panggilan. Siapa yang dipanggil? RT emang? Ya nggak perlu. Kalau qomat, tetap. Kenapa? Qomat itu adalah panggilan penegakan sholat. Makanya para ulama menganjurkan, tapi hukumnya sunnah. Ya, yang wajib itu yang sholat wajib 5 waktu di masjid jamaah pertama. Makanya jamaah kedua, ketiga itu sudah nggak wajib. Nggak pakai qomat juga nggak ada masalah. Termasuk ini juga masalah jamaahnya perempuan dengan perempuan, nggak perlu azan. Nggak pernah ada, masya Allah, ibu-ibu azan, aneh kan gitu. Subhanallah, ini perempuan apa bencong azan? Ya dengan ternyata ibu-ibu sholat berjamaah bareng-bareng sama ibu, nggak usah, cukup qomat. Dan itu hukumnya sunnah. Bagi jamaah wanita, qomat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, Allahu a'lam bishawab. Lagi? Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan, dan kita akan angkat pertanyaan melalui telepon kembali Ustaz di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda untuk bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Abah Allah di Depok. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kebiasaan di masjid itu setelah ada pengajian, kalau enggak ada dia setelah sholat subuh duduk berzikir lama, kemudian dia sholat 2 rakaat itu menjelang matahari terbit Ustaz. Itu 2 rakaat itu sholat syuruk namanya Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz, kalau ada dasarnya syuruk sekitar ya. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan. Cukup Pak ya? Ya, oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, kalau sholat syuruk itu bukan dilakukan sebelum matahari terbit. Tapi matahari terbit sekira sepenggala, atau kita kalau mau ukur 1/4 jam setelah terbit. Itu baru boleh sholat. Dan ini memiliki fadilah di mana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man sholat subha fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma yajlis yadhkurullah, kemudian duduk zikir kepada Allah. Ya. Hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari itu terbit, ya kira sepenggala. Thumma yusalli raka'atain, kemudian salat 2 rakaat, kana ka ajri umratin, seperti mendapatkan pahala umrah, tamatan sempurna dikatakan Rasulullah sampai 3 kali. Oleh karena itu sunnahnya ini namanya ya tentang masalah apakah itu termasuk salat namanya syuruk atau salat apa, itu hanya istilah. Saya tidak mendapatkan satu dalil tegas nama sholat ini. Rasulullah hanya menganjurkan setelah sholat subuh berjamaah, duduk
kemudian sampai matahari terbit, sekira sepenggala, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala pengganti. Beda enggak? Pahala seperti sama pahala pengganti. Beda. Kalau contoh anak, antum nazar mau umroh, setelah waktunya malas, nggak jadi deh, eman mau beli motor. Akhirnya diganti pakai duduk setelah sholat subuh. Alhamdulillah, anak udah umroh mas. Itu nggak jadi ganti itu. Loh, di mana? Anak nggak ada ngelihat nanti berangkat. Udah, anak duduk setelah sholat subuh. Itu udah 2 kali lagi, udah kan gitu. Nggak boleh. Karena itu ibaratnya seperti umroh. Contoh sekarang, Rasulullah juga mengatakan, Qul huwallah sulusul Quran. Qul huwallah itu sepertiga Quran. Oke? Pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Bukan pengganti sepertiga Al-Quran. Lagi-lagi contoh, antum nikah. Karena mungkin nggak punya uang, nggak punya ini, maharnya membacakan Al-Quran sepertiga Al-Quran. Boleh nggak? Boleh. Mahar Al-Quran boleh. Dihafalkan atau dibacakan. Setelah akad ternyata cuma dibacakan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Mas, Qul huwallahu ahad. Ini kata Ustadz sama dengan sepertiga Al-Quran. Ini pun namanya. Gak boleh. Ini namanya ngakali. Gitu. Nadar juga. Gitu. Anak nadar pokoknya kalau nanti begini-begini, saya akan baca Al-Quran sepertiga. Atau setengahnya. Itu. Baca aja Qul Hu 2 kali, udah lebih itu setengah. Gitu. Nggak boleh. Ya. Itu hanya konteks pahalanya seperti membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran. Ini juga begitu. Seperti umroh. Nggak benar-benar umroh. Nggak bisa mengganti umroh. Sudah paham ya? Allah a'lam. Ada lagi? Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan. Kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini melalui chat WA di 02182365543 dengan pendengar kita di Pasar Minggu Ustaz Jakarta Selatan. Ustaz, ana sering sholat di masjid yang ada kuburan di dalamnya, tetapi adanya di belakang, disekat juga dibatasi oleh tembok dan kaca, tapi masih dalam bangunan masjid. Bagaimanakah sholat ana Ustaz, apakah sholat ana sah atau tidak Ustaz? Silakan Ustaz. Kuburannya. Ya, ini bukan soal sekat ada enggak di situ masih enggak menyatu dengan daerah masjid. Kemudian yang kedua, ada betul-betul secara urfan, istilah, syar'an, secara uruf dan secara syariat itu dipisah. Beda dengan Masjid Nabawi dengan kuburannya Rasulullah. Betul-betul ada makanya hampir nyaris orang itu tidak akan bisa karena ada 3 lapis bangunan. Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini antum hati-hatinya cari masjid yang tidak ada kuburannya. Karena Rasulullah SAW tegas mengatakan apalagi kuburannya di depan imam. Rasulullah mengatakan la tusallu ilal qubur, jangan sholat menghadap kuburan. Jadi kena 2 delik. Delik pertama sholat di masjid ada kuburannya, delik yang kedua sholat menghadap kuburan. Makanya di dalam konteks Islam, syariat Islam, masjid dengan kuburan itu nggak pernah bisa menyatu, Pak. Tapi sekarang, karena pengaruh tasawuf, masjid disatu-satukan dengan kuburan. Kuburan didekat-dekatkan dengan masjid. Antum lihat aja, di masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umayyah, sebelum abad 13 deh. Antum cek. Kebiasaan umat mengubur mayit di dalam kuburan nggak ada, di dalam masjid nggak ada. Kuburan ya kuburan. Jangankan masjid, Pak. Rasulullah mengatakan apa tentang rumah? La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu jadikan rumahmu seperti
Rumah aja nggak boleh kok dijadikan. Apalagi masjid. Serem. Keluar kuntilanaknya. Kan? Apalagi katanya, wah nanti ada ininya. Alah. Ya bukan soal serem dan tidak serem. Intinya, syaddud dara'i untuk menghindarkan ketercelaan yang akan muncul berupa apa? Pengkultusan yang ada di dalam kuburan tersebut. Ketika dekat posisi dan hati, orang itu akan cenderung mengkultusan. Apalagi yang dikubur itu merasa ada, wah wali, memiliki karomah, bisa terbang, ya, bisa makan paku, berarti kuda lumping, bisa makan silet, Masya Allah, panas pati. Nah, cerita-cerita pemeo-pemeo seperti itu dibesarkan di kalangan umat yang awam, yang gampang sekali dia itu terpengaruh dengan mistik. Akhirnya apa? Hatinya bukan minta kepada Allah, tapi minta kepada ada di kuburan. Apalagi ya Allah, Masya Allah masjid itu. Ana selama ini Masya Allah. Tak, udah 9 tahun minta kepada Allah usaha ke sono ikhtiar, nggak punya anak. Ternyata alhamdulillah terkabul. Setelah saya kunjungan ke sana sholat 2 rakaat ke masjid itu, Masya Allah. Nasi fulan-fulan ada walinya itu. Istri saya suruh ngusap-ngusap itu perutnya. Oh itu kan gitu. Kan gitu. Itu khurafat muncul. Ya. Karena hati manusia itu selalu penasaran kepada yang khurafat. Makanya Abu Ali Ar-Wadbadi mengatakan kun taliban lil istiqamah wala takun taliban lil karamah. Carilah istiqamah, jangan cari karamah. Karena Allah menuntutmu istiqamah. Jiwamu penasaran dengan karamah. Hatta antum sekarang punya karamah. Penasaran nggak punya lagi yang lain? Iya. Sudah bisa terbang. Pengen juga bisa ngangkut pesawat. Kan gitu. Wah, anak kalau bisa ngangkat pesawat. Bisa memadamkan lilin. Lilin itu mas saya lihat aja mati. Pengen lagi ditiup mati. Ya itu nggak bakal ilmu itu. Coba memadamkan api Los Angeles. Gitu. Mampu nggak? Kayak gitu. Penasaran selalu. Oh, Masya Allah anak sekarang setelah puasa 40 hari. Makan apa-apa kecuali yang putih-putih. Udah bisa terbang mas 10 meter. Pengen 10 meter. Kalau sudah bisa 10 meter, pengen lagi penasaran. Bisa sampai kampung. Kalau bisa nyampe mana? Kalimantan, IKN tanpa tiket. Alhamdulillah mas, saya ke IKN tanpa tiket. Kenapa? Saya punya ilmu bisa terbang, lembu sekilan. Itu ya. Ada ilmu peringan tubuh. Kayak Kiai Keduh. Dari Keduh ke Kudus itu cuma naik nampaknya ayaknya padi. Coba bayangkan. Bisa itu terbang. Orang Jawa itu hebat. Masya Allah. Ayak itu. Nampaknya padi. Kok terbang. Subhanallah. Sampai sana. Dalam hitungan menit. Pesawat ulang alik kalah ini. Pesawat silumannya Amerika. Itu aja kalah. Itu. Ke Kudus itu butuh 10 menit. Ini 5 menit. Coba. Tapi perang sama Belanda kalah terus. Kan gitu. Ini aneh. Nah, ini semuanya adalah cerita khurafat, cerita khayalan yang tidak perlu dipercaya. Buat dongeng menjelang tidur ya itu untuk membuat anak takjub ya aneh juga. Cerita ada yang lebih kisasul anbiya lebih bagus kan gitu. Saya kira itu dan insya Allah alhamdulillah paripurna kajian kita dan insya Allah mudah-mudahan bacaan Bulughul Maram ini kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya insya Allah ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan ke moderator. Tafadhal. Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz di kesempatan sore hari ini dan ini merupakan
pertanyaan terakhir di kesempatan kita dan sudah ditutup juga oleh Ustadz. Insyaallah kita akan bertemu kembali dengan beliau di pekan berikutnya, pekan ganjil berikutnya, untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Bulughul Maram. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah juga menjaga Ustadz di sana, serta semoga Allah memberikan keluasan ilmu, sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau insya Allah. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan kami di Islamic Center Ibnu Hajar atas kerjasamanya dengan kami di studio Roja Cilengsi. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara dapat berjalan dengan lancar. Dan juga untuk Anda semuanya ikhwatul Islam, azanillah wa iyyakum, para sahabat Roja, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda semuanya di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah di pekan berikutnya untuk kita simak pembahasan kitab Bulughul Maram. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.